Halangan atau kendala di dunia pembesaran kambing itu resikonya lebih kecil teman-teman dibanding dengan breeding. Nah, kalau pembesaran ini emang kita masukkan ke dalam box, ke dalam kandang kita emang sudah posisi sudah besar. Sudah di harga 1.250.000 sampai 1.500.000. Sehingganya resiko kematian atau resiko keracunan, kembung, penyakit dan lain-lain dia lebih kecil. Untuk itu buat pemula sebaiknya belajar pembesaran kambing jantan 1 tahun. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggemukan kambing jantan. Tapi lebih tepatnya adalah pembesaran kambing jantan. Karena pembahasan kali ini kita akan melakukan pembesaran selama 11 bulan. Di dalam video ini adalah pembesaran kambing jantan yang diberi pakan tradisional, cukup menggunakan rumput ataupun daun singkong, bisa itu disilase atau bisa juga itu segar seperti yang ada dalam video ini. Jika menggunakan pakan daun segar seperti ini usahakan kambing diajari dulu. Jadi sedikit demi sedikit agar kambing tidak kembung, kambing tidak keracunan. Jadi tata cara seperti ini harus dipelajari dahulu. Karena biasanya kambing yang dari pasar yang baru kita masukkan ke dalam kandang itu makanannya bervariasi di tempat asalnya. Bisa fermentasi, bisa daun singkong, bisa rumput, bisa silase, bahkan mungkin ramban-rambanan atau daun-daunan yang berbatang. Nah, untuk menghindari keracunan ataupun kembung pada kambing, sebaiknya kambing jangan sampai kelaparan. Jadi kambing jangan sampai telat pakan. Sehingganya perut kosong apabila diberi pakan akan menjadi berbahaya untuk si kambing sendiri. Makanya kambing diberi jadwal pakan yaitu 4 kali. Pagi, siang, sore, dan malam. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berhubungan dengan kesehatan, di dalam kandang sendiri perlu dilakukan sanitasi atau kebersihan di kandang itu sendiri, baik dengan disapu ataupun per minggunya atau seminggu 2 kali dilakukan penyemprotan terhadap hewannya atau kandang sekalian dengan menggunakan racun herbisida yaitu Fastak ya. Fastak sendiri hanya untuk mematikan darah putih seperti serangga, karena obat ini atau racun ini digunakan untuk menyemprot pada tanaman pertanian seperti padi, jagung, dan sayuran yang lainnya. Penyemprotan sendiri berguna untuk menghilangkan atau untuk menghindarkan nyamuk pada kambing, bisa juga bakteri-bakteri yang lain terutama gudik atau skabies atau kutu-kutu itu tidak akan terjadi pada kambing apabila dilakukan penyemprotan Fastak seminggu 2 kali atau seminggu 1 kali pada kambing ataupun kandang. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pemberian obat cacing di saat kambing masuk ke kandang. Di saat kita baru ngisi, kambing kita beri obat cacing. Obat cacing sendiri ini untuk membasmi cacing yang ada di dalam kambing, yang ada di perut kambing, agar di saat kambing sehat pertumbuhannya akan cepat. Nah, kalau tidak diberi obat cacing, kambing makannya rakus tapi badan tetap kurus. Obat cacing diberikan sebaiknya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, tergantung teman-teman melihat kondisi kambing sendiri. Kemudian tahap berikutnya adalah pemberian minum. Nah, air minum sendiri sebenarnya harus ready. Nah, kalau ini di depan untuk tempat pakan, palungan wadah pakan. Nah, untuk wadah minumnya sendiri diberikan di belakang, ya, di belakang kandang yang di dekat pintu nanti disiapkan khusus seperti ember untuk wadahnya. Nah, ini akan memudahkan kambing setiap saat ingin minum sudah ready tinggal minum.
Nah, sebenarnya berapa sih modal pembesaran kambing jantan ini yang tepat? Modal yang tepat adalah 1.250.000 sampai 1.550.000. Bila teman-teman ngambilnya lebih besar juga lebih baik, tapi hasilnya sedikit. Kalau teman-teman ngambilnya di bawah harga 12,5, katakan 1.000, mungkin masih dalam kondisi kecil. Nah, yang tepat adalah di 1.250 sampai 15,5. Ini kambing sudah besar, kambing sudah tidak rawan lagi dalam perawatan, kecuali kita mengada kesalahan. Nah, mungkin ada kecelakaan ataupun ada kembung, itu terjadi mungkin kelalaian kita sendiri. Lalu dengan modal 12,5 atau 1.250 sampai 1.550, estimasinya berapa sih jualnya apabila dipelihara 11 bulan? Jadi estimasi penjualan di 3 juta atau 3.250 atau 27.500. Jadi ranknya itu ya 2.750 sampai 3,5 juta di saat kita penjualan dalam pemeliharaan 11 bulan. Jadi Idul Adha lepas 1 bulan kita mulai ngisi, kita bongkar lagi, kita jual di Idul Adha tahun depannya kurang setengah bulan. Jadi 15 hari sebelum Idul Adha kita bongkar. Beda lagi dengan sistem penggemukan 4 bulan dijual atau 3 bulan sekali dibongkar atau 6 bulan sekali dibongkar ya. Karena kalau untuk sistem yang dalam video ini, sang peternak itu membongkar 1 tahun sekali atau 11 bulan pelihara. Sehingganya emang sengaja dimaksimalkan untuk pengambilan keuntungan. Di sini teman-teman sudah bisa hitung sendiri berapa keuntungannya, tapi dengan catatan 11 bulan baru dibongkar. Walaupun hanya dengan pakan tradisional, dengan peternakan sistem tradisional, kambing-kambing tidak akan mengalami kurus selama benar. Baik itu menggunakan pakan silase seperti yang ada dalam drum ini, atau kita langsung saji seperti yang saat ini teman-teman lihat sendiri. Nah, ini langsung ngambil dari lahan, langsung kita sajikan. Nah, jadi hasilnya pun maksimal. Nah, perhatikan, ini pun hasil dari kambing yang dipelihara selama kurang lebih 8 bulan sampai 9 bulan. Dalam video ini dalam peliharaan 8 sampai 9 bulan. Dan hasilnya maksimal, teman-teman. Ini nanti di Idul Adha akan dibongkar, dijual, diambil oleh pengepul ataupun kita jual ke pasar sendiri. Kemudian untuk pemasaran, teman-teman sendiri tidak usah khawatir, karena belum ada ceritanya kambing di Indonesia ini tidak laku kemudian dibuang di tempat sampah. Ya, belum ada kabar ceritanya. Semua kambing yang ada di Indonesia ini pasti laku terjual. Nah, yang jadi masalah, kenapa kok teman-teman sendiri bisa menjual murah? Pasti karena teman-teman membutuhkan biaya, takut kalau tidak laku nanti selepas Idul Adha. Nah, ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi psikologis teman sendiri. Sehingganya mau nggak mau teman-teman mengikuti para pembeli itu sendiri. Sebenarnya kalau kita paham pemasaran, kita bawa ke pasar itu ya 1 bulan sebelum Idul Adha itu, kita ecer saja bawa ke pasar 10 ekor setiap pasaran, itu laku teman-teman. Nah, teman-teman kalau bawa ke pasar itu terhitung sebagai bakul, sebagai belantik, jangan sebagai petani. Agar teman-teman bisa memposisikan harga teman-teman sendiri sebagai pedagang, jangan sebagai peternak atau petani. Sementara keuntungan kohe atau kotoran hewan atau serintilnya sendiri, ini per karung bisa terjual 10.000 sampai 12.000.
Nah, kalau teman-teman memiliki 100 ekor, itu teman-teman bisa mendapatkan per bulannya itu 80 karung sendiri, teman-teman. Ya. Jadi dari kohenya sendiri ini kalau teman-teman mau menggunakan pakan yang tidak terlalu berat, ini bisa untuk dibelikan pakan ya dari hasil penjualan kohe sendiri. Jadi kambing makan kohe dengan catatan kohe dijual kemudian dibelikan pakan. Itu kalau teman-teman tidak mau ngarit. Tapi kalau teman-teman mau ngarit sendiri, maka penjualan kotoran hewan sendiri bisa dimasukkan ke dalam tabungan. Untuk menghemat tenaga, sebaiknya jika punya stok pakan melimpah, disilase, ya, disilase agar kita tidak terlalu sibuk mengurusi kambing yang ada di kandang kita. Semoga paparan ini, penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa mengedukasi, menginspirasi teman-teman peternak di luar sana. Semoga sedikit ini bermanfaat buat teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe silahkan bantu subscribe.